Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin yang berbahagia, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih istiqomah dalam iman, Islam, dan kesehatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam ibadah, dari ibadah yang paling ringan sampai ibadah yang sangat berat, dari ibadah yang kecil sampai ibadah yang besar. Dan salah satu ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Ini merupakan bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa melaksanakannya. Kaum muslimin, namun ada pertanyaan. Kenapa kita sudah sholat, namun hati kita masih galau? Kenapa kita sudah sholat, namun kadang hati kita masih gundah gulana? Kita sudah sholat, namun hati kita belum merasa tenang. Dalam kesempatan yang singkat ini, kami sampaikan sedikit tips agar sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama adalah sempurnakan wudhu kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, apabila kamu hendak mendirikan sholat, asbigil wudhu, maka sempurnakanlah wudhu kita. Maka koreksi kembali wudhu kita. Barangkali wudhu kita belum sempurna. Barangkali wudhu kita ada kekurangan, karena dari wudhu itulah akan melahirkan tata cara sholat yang baik. Dengan wudhu yang baik, dengan wudhu yang sempurna, insya Allah akan memberikan kemudahan kita dalam meraih pahala sholat yang luar biasa. Yang kedua adalah hendaklah kita memahami dari bacaan yang kita baca di dalam sholat. Dari mulai Allah Akbar, hati kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mulut kita Allahu Akbar, tapi hati kita melayang kemana-mana. Hal ini akan mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, jaga adab kita. Di dalam sholat, kita akan menghadap Allah dan yang menciptakan kita. Tentunya beda manakala kita menghadap kepada sesama manusia. Kepada atasan saja ketika kita akan menghadap, kita memerlukan pakaian yang kita pilih, apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita utarakan. Itu kepada sesama manusia. Apalagi kepada Allah, maka tentu kita harus menjaga adab kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min sholati illa asyru amhaluha." Ada orang yang selesai sholat, tetapi dia hanya mendapatkan 1/10-nya saja. Bayangkan kaum muslimin, orang sudah sholat, tapi dia hanya mendapatkan 1/10-nya saja. Berarti berapa yang hilang? Sekitar 90%. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ada orang 60 tahun sholat, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya di dalam melaksanakan sholat kita harus mencontoh Nabi SAW, dan yang terpenting adalah
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami diperintah hanya melainkan untuk beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan singkat, pesan utama dari yang singkat ini adalah sholat bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sholat adalah dalam rangka menenangkan hati dan jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sholatlah sebelum kita disolat. Sholatlah di belakang imam. Jangan sampai kita menunggu sholat di depan imam. Ke masjid sampai tua, jangan menunduk dua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.